Jadi pada tahun 1900, Amerika ingin membuat pesawat terbang pertama di dunia. Maka ditunjuklah Samuel Pierpont Langley dengan uang jutaan dolar, dengan segala fasilitas, dan para insinyur, para profesor dikumpulkan. Dibiayai resmi oleh pemerintah. Tetapi yang mengagetkan adalah ternyata bukan Langley yang menemukan, tetapi Wright Brothers. Wright bersaudara. Nah, kemudian ditanya, Wright, kenapa kamu bisa membuat pesawat terbang? Bahasa Malaysianya, bagaimana kamu boleh buat pesawat terbang yang pertama? Ya. Kemudian dijawab oleh Wright, saya ingin mengubah dunia. Tapi ketika ditanya kepada Samuel Pierpont Langley, kenapa kamu tidak berhasil? Karena ini adalah tugas semata. Nah, artinya, kalau kamu kuliah di sini hanya sekedar tugas dapat ijazah, kamu akan jadi Langley, nggak jadi apa-apa. Meskipun kamu dikuliahi. Tetapi kalau kamu ingin mengubah dunia, atau ingin membangun keluarga, atau membangun negara, bangsa, dan agama, atau juga dirimu sendiri, maka kamu akan punya alasan untuk jadi orang hebat. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Ari, apa sih tipsnya ingin sukses itu? Gitu. Bagaimana cara membangun Menara 165? Ya, saya jawab, tujuan hidup saya bukan ingin punya gedung. Hidup saya bukan ingin punya kampus, ASQ Business School. Hidup saya bukan ingin bisnis properti, tapi saya ingin membangun Indonesia emas. Paham ya? Itu saya yang ada di kepala saya. Maka saya bikin buku. Lalu untuk membangun itu, maka saya bikin training center 1,7 juta orang. Saya bikin ASQ Business School. Saya bikin fintech, financial technology. Saya bikin ASQ Tours and Travel untuk orang pergi. Saya bikin PT Geraha 105 TBK untuk properti. Saya bikin Amanah Gita Insurance untuk keuangan syariah. Saya membuat Medina Catering untuk makan. Kemudian macam-macam bisa demi untuk sebuah misi. Tetapi dampaknya ya bangun menara. Nah, ini disebut dengan metode SKI, inside out, yaitu dari spiritualitas ingin berarti, kreatif membangun usaha, dan kemudian intelektualitas kuliah di SQ Business School. Paham? Oke, kalau paham, Anda tepuk tangan gemuruh dulu. Nah, kebanyakan orang salahnya ketika kuliah di tempat lain, dari outside in, dari luar ke dalam. Ya, sedangkan SQ Business School itu dari dalam keluar. Jadi kamu di coaching, ya, di coaching nanti. Ya, selama 3 tahun banyak yang ditanya dalam mata perkuliahan, ketemu dengan para coach, sehingga potensi kamu keluar ujungnya adalah apakah bikin bisnis, apakah ingin berkarir, itu adalah di luarnya. Nah, di situ bagian luar kuliahnya itu. Nah, selama ini kamu di SMA atau di kampus lain belajarnya outside in atau inside out. Tulis di kolom chat. Kebanyakan. Juga yang ada di FB. Tulis di kolom chat. Kebanyakan sistem pendidikan di Indonesia atau mungkin di Malaysia outside in atau inside out. Tolong dibaca Mas Ramdhani. Dari Facebook nih, Gisri, SKI Method keren Pak katanya. Oke, kemudian kalau yang di chat Zoom ini outside in, Pak. Outside in. Bagus. Okay, semestinya di zaman milenial seperti ini, di zaman Gen Z atau generasi Z, zaman generasi Alpha, yang lebih manusiawi itu outside in atau inside out. Terus di kolom chat. Yang seharusnya dari fitrah manusia. Baik, Pak. Nah, metode ini namanya SKI. Anda akan belajar ilmu coaching. Jadi Anda sendiri yang bisa menggali, tapi juga Anda akan di-coaching nanti oleh beberapa coach. Apakah ada di kampus lain? Tulis di kolom chat. Tidak ada. Maka tepuk tanganlah Anda berada di kampus ini. Oke, ya. Jadi ini yang kedua. Jadi metode pertama apa tadi? Jangan lupa. Anda perlu kompas dan jangkar. Yang kedua,
SKI Method. Sekarang yang ketiga. Oke. Silakan ambil ilmunya tuh. Pak Ari izin ambil ilmunya dari Marisa Umu Azkia. Silakan ambil. Silakan ambil. Ya boleh. Tetapi kalau di ESQ Business School bukan hanya ilmunya diambil, tapi diterapkan 4 tahun mereka akan mempelajari ini semua ya. Oke.